Shalom. Saya mau tanya, siapa yang pernah mimpi? Angkat tangan. Kalau tidak pernah mimpi berarti mati. Nah, mari kita buka Alkitab, kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sudah yang kasih dalam Tuhan, semua serangan ilmu hitam, semua hubungan dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan mimpi. Kenapa berhubungan dengan mimpi? Sekarang akan saya jelaskan. Alam sadar manusia itu 20%. Berapa saudara? Alam sadar manusia itu 20%. Dan alam bawah sadar itu 80%. Makanya ada memori-memori kita zaman dahulu bisa teringat kembali dan terngiang. Karena alam bawah sadar manusia itu 80%. Dan semua kekuatan mistik, kekuatan roh yang berhubungan dengan setan, dengan kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan alam bawah sadar. Kontak roh, kontak dunia lain pasti dengan alam bawah sadar. Jelas? 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 Alam saudara? Nah, bagaimana kita mengenalin serangan kuasa gelap untuk mengantisipasi kalau ada serangan kuasa gelap yang masuk melalui alam bawah sadar? Semua kekuatan roh itu pasti masuk melalui satu pintu, yaitu sugesti. Apa saudara? Nah, bagaimana cara menangkal ilmu hitam dan kekuatan roh yang berhubungan dengan kuasa gelap? Semua serangan kuasa gelap itu pasti ada tanda bunyi. Untuk mengenali dulu. Itu jenis ilmu hitam untuk membunuh, atau kekuatan roh untuk membunuh atau bikin orang jatuh sakit parah. Dan setelah itu pasti akan ada mimpi. Yaitu mimpi orang yang terdekat yang sudah mati. Contohnya jadi ayahnya. Daripada kamu susah di sini, ikut saya. Lebih bahagia. Dia bangun. Yakin itu arwah ayahnya. Tidak lama, 40 hari pasti mati. Tapi kalau dia tidak percaya, itu arwah ayahnya lolos. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi mimpi yang berhubungan kuasa gelap? Pertama, semua mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Jelas? Jelas? Atau mimpi gigi tanggal 1. Wah, mati. Sekalipun gigimu rontok habis semua, jangan sedih, hanya mimpi. Jelas? Jelas? Nah, atau mimpi rambut rontok mandi telanjang. Nah, itu selalu disertai dengan tanda kalau itu kiriman kuasa gelap. Nanti saya beritahu mimpi yang berhubungan dengan setan dengan mimpi dengan diri kita sendiri, itu ada bedanya. Nah, kalau mimpi yang dari setan itu terngiang terus karena ditanam di roh untuk menunggu namanya sugesti. Begitu sugesti baru masuk kuasa gelap itu. Nah, kalau bunyinya itu sekitar pintu depan atau jendela. Itu jenis untuk bikin bangkrut. Atau menceraikan rumah tangga. Atau bikin orang jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso. Nah, setelah itu akan ada mimpi. Setelah ada kiriman kuasa gelap itu baru ada mimpi. Nah, mimpi itu untuk apa? Untuk roh ini bisa masuk.
Karena roh ini bisa masuk harus ada sugesti. Tanpa sugesti tidak bisa. Jelas? Jelas? Nah, maka mimpi rambut rontok, mandi telanjang, buang air besar banyak. Itu jenis mistik penutup rezeki, penutup masa depan. Dan pada waktu mimpi mandi telanjang atau rambut rontok, di situ pasti di sampingnya ada arwah orang mati. Nah, kalau itu diyakini tanda nasibnya dia, baru kuasa gelap itu bekerja. Bangkrut. Jadi perawan tua, jadi perjaka tua, atau cerai rumah tangga. Tapi kalau dia tidak percaya mimpi itu, lolos. Jadi kalau untuk aman dari serangan kuasa gelap, kunci hanya satu. Jangan mempercayai mimpi yang berhubungan dengan semua arwah orang mati. Lolos sudah. Nah, mimpi yang berhubungan dengan kuasa setan, kuasa gelap, ini kira-kira jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan mimpinya itu tidak bisa lupa. Begitu kita bangun, terngiang terus, tidak bisa lupa. Karena mimpinya itu ditanam dalam roh untuk menunggu apa? Baru masuk. Jelas? Nah, kenapa jam 12 sampai jam 4 pagi? Karena di alam roh, ini tentang mistik ini ya. Kalau di dunia nyata ini siang, di alam roh itu malam. Kalau di sini malam, di alam roh itu siang. Setan memang kerja 24 jam. Tapi dibagi 3 shift. Ada jamnya. Makanya waktu pesawat Adam Air itu jatuh, semua dukun pakai ilmu terawang gagal semua, betul? Karena apa? Mungkin waktu pergantian shift jatuhnya. Jadi bingung. Karena setan bukan maha kuasa, bukan maha tahu. Nah, mimpi ini selalu jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Dan ciri mimpi ini kalau berhubungan dengan kuasa gelap, itu hati kita tidak ada damai. Dan terngiang-ngiang terus. Karena apa? Karena menunggu pintu itu dibuka. Begitu terbuka sugestinya, baru bekerja. Tapi beda kalau mimpi yang berhubungan dengan namanya firasat. Ini sudah bingung apa itu firasat. Suami istri itu ada namanya hubungan batin. Ikatan kalau istri ada masalah tanpa dikasih tahu, suami bisa terasa. Betul? Dan ikatan batin ini berhubungan dengan orang tua dan anak. Anak ada musibah dua negeri, terasa itu. Betul? Betul? Nah. Ini bukan ilmu gaib, itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Hubungan batin suami istri, orang tua anak, ikatan darah. Kalau suami itu kena guna-guna, pasti dari ikatan batin ini akan ada reaksi. Reaksinya apa? Sering dia akan bermimpi suaminya selingkuh, atau saat tertentu tengah malam bangun tidur ada bau wangi. Wanginya kalau jenis guna-guna itu kayak kembang melati atau kembang kantil. Itu selalu jam 2, jam 1. Nah, kenapa istrinya bisa terasa ada reaksi itu? Ingat, tanda itu kiriman kuasa gelap. Dan mimpinya selalu berhubungan dengan wanita. Kalau suaminya itu yang selingkuh, dia mimpi wanita terus. Tidak bisa lupa. Berarti ada sesuatu.
Ingat, dalam diri manusia ada ikatan batin. Jelas? Jelas? Nah, tapi kalau ada bau wangi terus setiap malam Jumat, berarti ada yang guna-guna. Tapi ingat, bukan minyak wangi, lain. Atau nanam bunga melati itu beda. Itu baunya itu hanya lewat kok. Wangi. Itu bukan kiriman kuasa gelap. Bau menyengat wangi. Pertama, kalau yang berhubungan ilmu guna-guna, itu istri akan sering mimpi berhubungan dengan wanita. Dan ada bau wangi saat malam Jumat. Wanginya itu lewat aja. Beng gitu toh. Langsung hilang. Kalau wanginya menetap, berarti itu minyak wangi. Jadi habis mimpi ada tanda apa? Bau wangi. Nah, istri ini akan terasa mimpi tentang wanita terus. Kenapa? Ingat, ikatan berapa ada kuasa gelap yang dikirim. Dan itu selalu jam 12 sampai jam 4 pagi. Makanya mimpi yang dari jam 12 sampai jam 4 pagi ini hati-hati. Jelas? Jelas? Nah, kalau mimpi rambut rontok, mandi telanjang, san buang air besar banyak. Dan setiap malam Jumat ada bau busuk. Beng! Lewat aja. Berarti itu jenis tanah kuburan. Atau bikin bangkrut orang, namanya itu tutup bumi Sapitu. Kok bisa tahu Pak Daud? Kan dulu praktek. Jenis ini bakal larinya ke sini. Larinya ke sini, tahu. Jadi kalau habis mimpi rambut rontok, tiba-tiba ada bau busuk sekitar pintu depan. Itu ilmu untuk menutup masa depan. Nah, waktu mimpi itu kuncinya satu, jangan dipercaya dulu. Nah, ini mimpi yang berhubungan dengan kuasa saya. Nah, yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Dari setan itu berhubungan dengan arwah orang mati dan tidak ada damai. Dan setelah itu ada tanda alam. Biasanya ada tanda alam. Tanda alam apa? Bau wangi, bau busuk, tapi tidak menetap, menyengat. Tapi menyengat lewat aja sekilas. Jelas? Jelas? Nah, tapi sekitarnya tidak ada bon wangi-wangian, tidak ada. Pak, kalau baunya busuk, menetap terus di depan pintu, itu bau got. Jadi jelas? Jadi kalau mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap, habis mimpi pasti ada tanda alam. Itu pasti. Kenapa tanda alam itu ada? Kan gitu. Supaya yang bersangkutan ada sugesti. Begitu sugesti, baru masuk. Makanya setan bikin suatu kayak tanda alam. Pokoknya begitu ada tanda alam itu jangan diyakini itu aja. Jelas? Jelas? Nah, ini yang pertama, untuk mengenali mimpi yang berhubungan dengan kuasa gelap. Yang kedua, mimpi yang dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu ya dan amin dan pasti terjadi. Dan mimpinya itu tidak tergantung jam. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu sesuai firman Tuhan, ditanam dalam roh. Tidak bisa lupa seumur hidup. Suatu kali saya bermimpi di sekolah Alkitab. Saya khotbah di antara puluhan ribu manusia. Dan ada hadirat Tuhan luar biasa, damai, sejahtera. Dan mimpi itu terngiang terus.
seumur hidup saya sampai sekarang. Dan terjadi. Kalau mimpi dari Tuhan itu tidak bisa lupa seumur hidup. Karena ditanam dalam roh. Bedanya kalau dari Tuhan damai sejahtera, kalau dari setan tidak ada damai. Kalau yang dari Tuhan tidak mengenal jam. Kalau dari kuasa gelap pasti jam 12 sampai jam 4. Jelas? Kalau dari Tuhan pasti ada damai sejahtera. Dan tidak bisa lupa. Dan mimpinya tidak terputus-putus. Kok mimpi dari setan juga tidak terputus-putus. Terus, terngiang terus. Bedanya dari Tuhan damai yang setan tidak. Jelas? Jelas? Ada damai. Ingat waktu Yusuf dapat mimpi. Nah, ada saatnya kalau kita mimpi dari Tuhan, jangan diomongkan orang dulu. Karena belum tentu orang yang dengar itu mau nerima. Contohnya Yusuf. Dia mimpi. Bapak, aku bermimpi. 11 bintang dan bulan matahari sujud, kan gitu. Dia ngomong di depan kakak-kakaknya. Kakaknya apa? Ngamuk, betul? Kamu mau jadi raja masa kami? Masa orang tuamu sujud menyembah kamu? Kurang ajar, betul enggak? Kakak-kakaknya. Gara-garanya mimpi itu Yusuf dijual, betul? Betul? Karena apa? Dongkol. Bulikan itu gandum, sujud menyembah bulirku, lah ngamuk semua lah. Nah, kadang kalau kita mimpi yang dari Tuhan, waktu kita omongkan ke orang, jangan buru-buru. Belum tentu orang itu mau terima. Betul? Kalau udah waktunya Tuhan, baru boleh ngomong. Jelas? Jelas? Nah, bayangin, misalnya bapak ini mimpi, wah, orang tuaku nyembah berlutut ke aku, adik mimpi ngamuk, betul? Kakak yang betul? Harus ada hikmah, jelas? Maka Alkitab itu berkata apa? Cerdiklah seperti ular, baru tulus seperti merpati. Kenapa tidak tulus dulu, baru cerdik? Kalau tulus dulu, lebih cepat dicaplok ular. Makanya cerdik dulu baru tuh tujuannya baik. Yang mimpi dari Tuhan itu ada damai dan tidak mengenal jam. Dan mimpinya itu terngiang terus. Nah, kalau mimpi posisi orang itu tidur. Pak, kalau saya tidak tidur langsung lihat, itu beda, itu penglihatan. Jelas? Sadar tidur beda. Kalau dia tidur, itu mimpi. Kalau dia tuh tidak tidur, tiba-tiba lihat, shuts, itu penglihatan, beda. Mimpi sama penglihatan itu hampir sama. Satunya tidur, satunya tidak. Jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, kalau mimpi dari diri kita sendiri, itu ada cirinya. Terputus-putus, kadang lupa, kadang ingat. Pak, kadang saya mimpi, Pak, ini ingat lagi. Saya itu lupa lagi. Itu mimpi apa, Pak? Tanda kecapean. Dia kecapean mimpi terus-terusan. Itu tidak ada artinya, jelas? Jadi ingat, kalau mimpi berhubungan dengan ular, itu bicara tentang kuasa gelap. Karena itu lambang setan. Jelas? Nah, Pak, bagaimana kalau saya mimpi itu digigit ular? Orang mau ketemu jodoh? Bukan. Itu kena ilmu pelet, tahu enggak? Kena guna-guna. Jelas? Saya rasa sudah cukup. Jadi ingat, kalau mimpi dari Tuhan tidak mengenal jam. Dan ada damai sejahtera. Dan kalau ada waktu mimpi dari Tuhan, jangan langsung terus diomongkan. Harus berhikmat juga. Ada waktunya kita ngomong. Nah,
Sekarang tanya jawab. Saya singkat aja tentang mimpi, terutama saat ini biar tanya jawabnya banyak karena jamnya. Oke? Siapa mau tanya? Mana kertasnya? Yang angkat tangan? Saya mau tanya? Mau tanya mimpi apa? Pak, saya dapat mimpi nomor togel. Wih, pasti setan udah. Oke, silakan. Oke, silakan tanya. Ya, saya mau nanya aja dulu. Kalau mimpi misalkan kalau ada yang kayak kiriman dari roh jahat atau apa kan kita jangan dipercaya ya kan. Seandainya sudah terlanjur percaya, gimana cara nangkalnya? Diusir dalam nama Yesus. Jadi gini, kalau itu berhubungan dengan tanah kuburan, mistik, berarti menutup masa depan. Apa saudara? Menutup masa depan atau menutup jalan rezeki atau berkat. Nah, semua jalan tempat itu pasti ada harapan. Contohnya, orang beli tanah di pinggir jalan, harapannya apa? Supaya bikin toko atau ruko laku, betul? Ada? Tidak mungkin kan orang itu mau bikin toko di puncak gunung renek jalan, betul lah? Yang beli siapa? Betul? Nah, kuasa mistik ilmu gaib itu menutup harapan, menutup masa depan. Nah, kalau sudah menghadapi jenis ini, tiba-tiba ada tanda-tanda seperti itu, doanya seperti ini. Ini semua, darah Yesus buka masa depan tempat ini. Darah Yesus buka jalan berkat tempat ini. Dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh gelap keluar dalam nama Yesus. Ingat, supaya tidak tertutup jalan itu. Jadi kalau saudara punya toko atau pabrik, lebih baik doanya seperti itu, supaya tidak bisa dikerjain. Nah, atau kalau yang berhubungan dengan guna-guna. Berhubungan dengan apa, saudara? Kalau suami kena guna-guna, mobil sebagus apapun tidak ada bahan bakar pasti mogok, betul? Nah, bahan bakar mistik itu apa? Kekecewaan akar pahit dalam diri manusia. Makanya kalau istrinya itu kecewa akar pahit karena suaminya itu kena guna-guna, ilmu gaib ini tambah kuat mencengkram suaminya. Tapi kalau istrinya mengampuni, dihadapi tanpa dendam, ingat, tidak ada energi negatif yang untuk memperkuat. Setahun tidak berfungsi netral. Nah, nanti lain waktu tak jelasin tentang guna-guna, lain waktu. Cirinya kena guna-guna itu beda. Pak, habis sama pembantu tetangga sama teman saya, habis teman sekretaris, itu guna-guna atau bukan Pak? Itu sih bandot, lain cerita. Itu ada bedanya, jelas? Nah, jadi ingat, kenapa Yesus mengajarkan kita mengampuni? Karena ingat, energi negatif yang dipakai oleh setan untuk mengikat manusia, harus ada energi negatif dari api kegelapan. Api kegelapan apa? Kekecewaan. Jelas? Jelas? Kalau kamu mengampuni, bapamu pun kalau kamu tidak mengampuni, bapamu tidak Nah, jadi ingat semua, pengampunan kunci pemulihan. Oke, saya tanya lagi. Oke, silakan.
sekalian olahraga. Terima kasih. Saya pernah mimpi, udah mungkin ada setahun yang lalu. Mimpinya itu tentang kecelakaan. Sejak dari saat itu, setiap kali saya mau berkendara, itu selalu kayak ada langsung di pikiran saya tentang kecelakaan itu. Itu terus setiap hari sampai saat ini saya masih terus seperti itu. Apa harus dipercaya atau tidak? Tidak, itu trauma aja. Itu trauma aja. Oke? Kumpulin, mau saya baca. Bapak Ibu diberkati acara hari ini. Oke, kita akan buka tanya jawab. Yang tadi sudah mengumpulkan pertanyaan tidak usah ditulis lagi. Yang ingin tanya tentang sesi kedua ini boleh ditulis. Satu yang tidak akan dibacakan hari ini adalah semua pertanyaan yang berhubungan dengan rumah yang ada setannya bagaimana, sumpah serapah seperti apa, kenapa? Karena itu sudah kita lakukan di sini tahun lalu dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, boleh dipasang di media. Silakan kunjungi YouTube kita. Seminar-seminar yang kita adakan ini ditonton tidak hanya di Jakarta tapi sampai ke luar negeri, Bapak Ibu. Sudah lebih dari 60.000 orang yang melihat ini. Jadi bisa ketik LGF Church di sana. Tahun lalu kita sudah bahas rumah yang ada setannya gimana, yang setannya diusir nggak balik-balik gimana, lalu yang disumpahin sama orang tuanya nasibnya sial gimana. Nah, kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan fokus di dunia mimpi dan dunia orang mati. Oke? Yang masih mau tanya boleh silakan angkat tangan. Teman-teman pelayan akan melayani. Saya undang artis hari ini, Bu Sansan boleh maju ke atas membacakan pertanyaan. Yang mau tanya silakan angkat tangan, nanti akan dilayani. Oke. Pokok jangan pakai bahasa Inggris, orang ngerti aku. Pak Daud sih di sini aja ya. Oke. Shalom. Jadi pertanyaan ini kita sudah rangkum. Beberapa kan pasti ada yang sama, kita rangkum. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana kalau kita mimpi dengan orang kenal, seperti orang tua, saudara, atau sepupu, lalu diberikan pesan atau nasihat yang sifatnya baik? Posisinya mati apa masih hidup? Sudah meninggal yang pasti. Itu roh setan yang menyamar. Supaya ingat, setan itu berusaha melalui hal-hal yang kelihatan baik, jalan yang dikira lurus, ujungnya adalah maut. Itu supaya diyakini, dipercaya, baru roh itu bisa masuk. Maka roh itu menyamar menjadi orang yang terdekat. Jangan diyakini. Setannya promosi itu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana apabila kita bermimpi melihat hal-hal buruk seperti mayat, setan, malaikat maut? Oke. Kalau seseorang itu bermimpi yang hubungan dengan kematian atau mayat hidup, mimpinya itu terus. Berarti dalam dirinya ada ikatan kutuk alam kubur yang belum diputuskan. Nah, itu kalau orang sering mimpi ketemu orang mati terus, itu harus dipatahkan, diputuskan kutuk alam kuburnya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, cara mematahkan, memutuskan kutuk alam kubur ini, doanya seperti ini. Saya semua, dalam nama Yesus, ikatan kutuk alam kubur, ikatan roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan. Berarti orang tuanya ada terlibat penyembahan ke arwah orang mati. Oke, selanjutnya ada anak kecil sekitar 3 tahun. Apa benar dia bisa melihat ibunya yang telah meninggal? Oke, sekarang saya beritahu tentang kasus titisan. Anak di bawah usia 5 tahun melihat setan itu bukan karunia, tapi kutukan. Bahwa dari jalur kakek neneknya itu terlibat kuasa kegelapan. Dan roh ini mau masuk ke generasi berikutnya. Merasakan adanya setan beda dengan melihat setan. Semua manusia dan binatang bisa merasakan adanya setan. Misalnya di rumah ada setannya, kita ada di situ, perasaan kita pasti tidak enak. Ada sesuatu di rumah ini, betul? Anjing, ada setan lewat, au,
Bukannya saya mirip dia. Tetapi tidak semua manusia bisa melihat setan. Anak di bawah usia 5 tahun, dia komunikasi dengan setan dan melihat setan, dan sewaktu-waktu dia bisa menggunakan sesukanya dia. Mau lihat-lihat langsung, hati-hati. Itu titisan. Dari kakek neneknya ada terlibat kuasa gelap, masuk ke generasi yang wajahnya yang mirip dengan mereka. Jelas? Jelas? Beda dengan karunia dari Tuhan, didapat itu setelah bertobat. Itu pun tidak bisa digunakan setiap saat. Tetapi tergantung Tuhan mengendaki, baru lihat. Nah, kemampuan supranatural saya untuk melihat setan, waktu saya bertobat, itu lenyap. Tapi saat tertentu Tuhan kehendaki, lihat, tapi tidak bisa sesuka saya. Ngerti maksudnya? Waktu Tuhan kehendaki, lihat. Tapi untuk merasakan adanya setan, bisa. Karena dulu bekas temannya setan. Ngerti? Kalau merasakan adanya setan, semua manusia, binatang bisa merasakan. Nah, jelas? Jelas? Nah, berarti kalau ada kutuk titisan ini, harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Namanya kutukan generasi. 3-4 generasi. Wajah saya itu tidak mirip ayah saya. Dan tidak mirip mama saya. Tapi juga tidak mirip tetangga. Nah, wajah saya itu mirip dengan kakek saya. Umur kakek saya lebih tinggi dari saya, lebih tegap. Nah, waktu saya usia 3-4 tahun, saya sering komunikasi roh. Dan umur 5-6 tahun, kalau saya memandang sesuatu, konsentrasi, benda terangkat. Pensil, dulu pensil, korek api, pandang gini aja, konsentrasi terangkat semua. Tapi belum ngangkat rumah, belum bisa. Jadi baru kertas, buku gitu tuh, tas itu, gini malah terangkat. Nah, waktu itu dikira itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Waktu usia 9 tahun, saya ketemu kakek nenek guru saya, buyut saya. Disitulah guru saya menjelaskan, itu adalah dasar untuk mempelajari ilmu santet. Jadi generasi dari leluhur saya, bukan arwah orang matinya, tapi kuasa gelap, roh setan dari generasi leluhur saya, masuk ke saya sejak saya lahir. Nah, setelah bertobat, hilang. Pandang gini, tetap di situ. Oke? Selanjutnya pertanyaan, setelah Yesus mati, dia menampakkan diri ke murid-murid selama 40 hari. Sedangkan Pak Daud bilang bahwa orang mati itu langsung pisah. Apakah Yesus atau Tuhan atau setan? Ingat, Yesus itu bukan mati terus, tapi gitu aja bingung. Ingat, Yesus itu mati dan menampakkan diri setelah dan bangkitnya bukan hanya roh, tapi itu kemuliaan, beda. Oke, selanjutnya, apakah orang sudah meninggal masih bisa diinjili supaya terima Yesus atau bertobat? Nah, itu kurang kerjaan. Nah, sekarang tak jelasin tentang penginjilan arwah. Kadang orang itu salah tafsir menafsirkan Yesus turun ke dunia orang mati, kan gitu ya. Nah, dikira penginjilan orang mati. Orang hidup aja susah, apalagi mati, betul enggak? Nah, kan saya jelasin. Kedatangan Yesus yang pertama kali itu harus disaksikan oleh semuanya. Pertama, surga menyaksikan Allah turun ke dalam dunia. Yaitu apa? Para malaikat memuji, menyembah. Betul?
Kedua, sejarah alam nyata. Ingat, para gembala. Kedatangan Yesus yang pertama kali disaksikan oleh surga dan sejarah alam nyata. Yesus disalib, betul? Itu sejarah. Bukan legenda atau mitos, tapi sejarah. Yang tidak diragukan kebenarannya. Sejarah mencatat Yesus Kristus ada 2000 tahun yang lalu dan pernah berjalan di muka bumi. Betul? Semua sejarah mengatakan mati dan bangkit. Nah, alam surga sudah, alam nyata, ingat bumi sudah, alam setan juga sudah. Makanya setan pakai Herodes untuk membunuh Yesus, betul? Setan berupaya dengan berbagai macam cara untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tidak mati sebelum waktunya tiba untuk disalib. Waktunya tiba disalib, baru dia mati. Yang belum apa? Dunia orang mati. Ingat, dunia orang mati belum menyaksikan Yesus datang. Makanya Yesus perlu datang ke dunia orang mati untuk menyatakan bahwa Mesias yang dijanjikan sudah datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana keselamatan orang-orang yang datang sebelum Yesus datang? Betul? 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 Bagaimana orang-orang yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Kan gitu dah. Betul? Nah, ini saya jelasin. Kenapa saya bisa jelasin ini? Waktu itu saya ditanya seorang doktor lulusan Fuller. Masalah tentang kitab Samuel dan tentang dunia orang mati. Waktu itu sempat saya mau dikasih anugerah gelar doktor. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Menyadari lulus ranking 4. Bisa lulus aja mujizat. Beban mental lagi. Ingat. Mereka yang hidup sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan apa? Tentang Mesias. Itu dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Betul? Dan tentang janji tentang penyelamatan itu ada di berbagai budaya seluruh dunia. Di Jawa dipercaya akan datangnya Notonegoro, Ratu Adil. Buddha, Hindu, kalau Hindu ada namanya Sang Krishna. Buddha, Bodhisattva. Betul? Nah, setelah itu berbagai kepercayaan lain, semua di dunia ini banyak sebar akan datangnya seorang penyelamat. Betul? Ingat, Mesias dijanjikan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Keturunan perempuan itu merupakan kepala ular. Mereka yang hidup zaman sebelum Yesus datang ke dalam dunia diselamatkan dengan satu, pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Pengharapan Mesias. Jelas? Jelas? Maka Yesus berkata apa? Abraham bersukacita akan aku. Karena Abraham sendiri pun diselamatkan dengan pengharapan Mesias. Termasuk Musa. Tetapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, Mesias yang dijanjikan itu sudah datang. Sudah bukan pengharapan lagi. Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara tanya, kenapa Yesus perlu datang ke dunia orang mati? Untuk menyatakan kemenangannya. Karena musuh terbesar adalah maut. Ingat, ada orang mati, bangkit, hidup lagi, mati lagi. Betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Ini bedanya. Jadi saudara tanya, bagaimana orang yang hidup
zaman sebelum Yesus diselamatkan dengan satu pengharapan akan datangnya, apa saudara? Sang Juru Selamat. Nah, pengharapan itu dimulai dari kapan? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi ingat, tidak ada itu orang mati diinjili kurang kerjaan. Jelas? Jelas? Nah, orang hidup aja susah, apalagi yang mati. Oke? Oke, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mati suri? Dan apakah mati suri itu benar-benar mati? Yang disebut mati itu adalah roh keluar dari tubuh. Nafas berhenti. Pak, kalau nafas itu masih ada, itu apa? Itu pingsan. Jelas? Jelas? Pak, mati suri itu gimana? Harus kita lihat dulu. Yang jelas kalau itu betul-betul mati, nafas itu berhenti. Itu nafas berhenti tanda roh keluar. Tapi kalau nafas itu tidak berhenti, masih bernapas, tapi dia merasa di bawah alam lain, itu alam bawah sadar, itu berarti posisi orang itu belum mati, hanya pingsan. Jelas? Jelas? Yang kata mati itu apa? Nafas berhenti, tanda dalam diri manusia ada roh manusia, itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi bernafas tidak? Berarti masih rohnya keluar enggak? Kalau setiap malam roh kita keluar, gawat, mati hidup, betul? Oke? Selanjutnya Pak Daud, kalau untuk anak bayi meninggal masih dalam masa bayinya dia, sedangkan orang tua dia itu belum menerima Tuhan, atau mungkin sudah menerima Tuhan tapi kakek atau neneknya. Nah, untuk anak bayi ini sendiri dia gimana? Bagaimana? Oke, tanya Tuhan sendiri. Saya tidak berani menjawab kalau itu bukan bidang saya. Karena itu bidang masalah doktrin. Kalau masalah setan-setan tanya saya. Kalau ada yang tanya, Pak, surga di mana? Gampang, tanya Tuhan sendiri. Oke. Oke, selanjutnya pernah didengar melalui mimpi orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh orang yang telah mati di hari-hari tertentu. Apa itu benar? Gimana? Melalui mimpi orang bisa diajak pergi atau diajak mati oleh roh orang yang telah mati itu. Oke, itu serangan kuasa serangan ilmu hitam. Ada yang ngirim. Oke. Selanjutnya, kadang-kadang dalam mimpi itu kita merasakan, itu pernah kita alami pada waktu masa sebelumnya. Itu apa? Maksud masa sebelumnya apa? Jadi dalam mimpi itu kita merasa, oh kayaknya kita pernah nih ya ke tempat ini, atau kita pernah nih makan. Itu namanya mimpi bukan dari setan, juga bukan dari Tuhan. Tapi dari diri kita sendiri karena memori masa lalu. Jelas? Memori masa apa? Lalu. Oke? Oke, selanjutnya apa maksud dari mimpi tentang kiamat? Hah? Apa maksud dari mimpi tentang Wah, kiamat? saya taunya setan kiamat, enggak tahu saya. Oke. Oke, kalau mimpi kita merasa jatuh sampai terbangun, itu kenapa ya? Diri sendiri itu, enggak ada artinya itu. Selanjutnya, kenapa kadang mimpi bisa jadi kenyataan? Contoh, mimpi berantem sama temen dan benar-benar terjadi. Ingat, karena sebelum mimpi udah dongkol. Tinggal nunggu meledaknya. Oke. Dunia mimpi itu dunia roh atau apa? Ingat, kalau mimpi itu berhubungan dengan kuasa gelap, berarti itu apa? Dunia roh, kuasa gelap. Tapi kalau mimpi itu dari diri kita sendiri, berarti apa? Alam bawah sadar.
Nah kalau mimpi dari Tuhan berarti kita dibawa ke alam hadirat Tuhan. Itu aja. Oke? Oke, ini selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir, tapi sebelumnya masih ada yang ingin bertanya gak untuk ditulis? Masih ada? Kalau ada silakan angkat tangan. Oke? Oh ini sambil menunggu ya, silakan angkat tangan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan, kenapa saya masih sering bermimpi beraktivitas dengan ayah yang sudah meninggal? Berarti itu memori masa lalu. Itu jangan dipercayai. Jadi orang yang mempercayai masih ada hubungan dengan orang yang meninggal itu yang paling bahaya. Jelas? Sudah 5 kali saya bermimpi melihat mayat. Apa artinya? Kenapa bisa begitu? Itu berhubungan dengan kutuk alamku, harus diputuskan. Oke, selanjutnya, kenapa saya sering sakit? Ya tanya sama Tuhan sendiri. Hah? Wah, kenapa sering sakit? Ya tanya Tuhan sendiri, saya bingung juga. Selanjutnya, kejatuhan cicak benaran ada artinya? Apa? Kejatuhan cicak Ya. benaran ada artinya tidak? Tidak. Bukan mimpi. Tidak. Mimpi suami memberitahu untuk sayangi dan perhatiin salah satu anak. Namanya titik-titik. Itu arwah orang mati berarti. Masih hidup enggak suaminya? Enggak dijelaskan di sini, cuma bilang yang kalau nggak keberatan yang tanya ini boleh angkat tangan. Sudah meninggal, Wah, sudah itu meninggal. roh setan menyamar, bahaya. Itu supaya mempercah, supaya ada kekuatan gelap bisa masuk. Pokoknya mimpi yang berhubungan dengan arwah orang mati jangan dipercayai. Wah banyak juga. Jam berapa nih? Oke? Kalau misalnya mimpi sebuah patung seperti kemenyan, terus di situ ada 3 roh jahat, roh baik, terus Oke, itu biasanya mimpinya berhubungan dengan kemenyan dan bunga. Itu berarti di lokasi rumahnya ada jimat yang ditanam dalam tanah. Itu patung, setelah itu ada kemenyan, ada roh penunggu kan gitu kan. Itu arahnya biasanya ada kembang dan kemenyan. Nah mimpi itu berhubungan pasti di lokasi itu ada jimat. Ditanam dalam tanah. Nah jimatnya itu kadang menyatu dengan tanah, tidak mungkin kita bongkar kan. Udah menyatu gimana? Ya usir dalam nama Yesus, sucikan dengan darah Yesus. Kan tidak mungkin kita bongkar rumah, udah nyatu dengan tanah, apalagi besi, kayak keris. Dari tanah menyatu. Gimana nyarinya? Betul? Nah, rohnya dari situ. Ya diusir dalam nama Yesus. Ada doa pengusiran roh. Oke. Bagaimana dengan orang indigo yang bisa melihat dunia lain? Itu kasus titisan. Nah, indigo itu zaman dulu namanya titisan. Sekarang bahasa kerennya indigo. Jelas? Nah. Sudah. Pernah diberi air dari tanah kubur orang tua untuk mandi. Apa akibatnya? Wah, sial. Oh disiram aja kena sial, apalagi dimandiin, lebih sial. Ah kacau dah. Ingat, mandi air bersih aja banyak, kok mandi tanah kuburan. Lain waktu akan saya jelaskan, ada suatu unsur okultisme yang masuk dan orang tidak tahu kalau itu kuasa gelap. Kadang orang tidak bisa bedain. Itu dari Tuhan atau dari setan. Saya pernah nangani satu kasus di Surabaya. Suatu kali ada orang yang ngakunya mendapat karunia dan dia berbahasa roh. Setiap kali doa seperti ini. Sini. Itu saya awal-awal saya bertobat. Dia megang gini, plek, langsung keluar keris.
Pegang gini langsung keluar kemenyan. Pegang gini langsung keluar batu akik. Ingat, waktu itu saya disuruh ngetes dari anggota Full Gospel. Itu di Surabaya. Lu udah tahu, jenis gini nih adalah teknik ilmu karang namanya. Itu minta bantuan jin. Pada waktu dia praktek gini, di depan ada anggota Full Gospel, saya lihat ada setan ngasih dia. Langsung saya pakai, dalam nama Yesus, buka sini, lalu ada kemenyan. Sekarang saya jelaskan, kalau betul ada benda dalam tubuh manusia keluar, pasti ada tanda darah dan sakit. Itu cirinya. Santet itu keluar melalui mulut atau buang air besar, atau keluar dari kulit yang bersangkutan sakit. Selama tidak ada tanda sakit, itu hanya jenis ilmu karang untuk menyulap mata aja. Jelas? Jelas? Kayak dukun praktek diginiin, just keluar jarum. Itu hanya teknik ilmu karang, tipuan mata. Nah, hal seperti itu berbahaya. Makanya orang yang cari mujizat pasti tersesat. Tapi orang cari Tuhan pasti diberkati. Makanya dalam hidup ini jangan cari mujizat. Cari Tuhan. Amin. Makanya saya doa, Tuhan jangan beri aku kaya dan jangan beri aku miskin. Cukup bisa beli apa-apa. Itu aja udah. Tambahan Pak Daud. Dejavu itu dari mana? Waduh, kamu teng bosoku ya. Contoh, dulu pernah mimpi ketemu orang dan ngobrol. Lalu itu terjadi mirip dengan mimpi tersebut setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian. Itu kadang ini nah, kelemahan orang Asia itu selalu menghubung-hubungkan. Nah, itu berhubungan dengan sugesti. Jadi dalam hidup ini yang paling aman, lebih baik mimpi dari Tuhan. Dan hilangkan segala mimpi yang berhubungan dengan sugesti tahayul. Jelas? Karena kadang kita harus tahu, setan bisa merekayasa supaya hal itu bisa terjadi. Nah, begitu orang itu percaya, dia masuk jebakan. Jelas? Jelas? Jadi paling aman dalam hidup ini gimana? Udah jangan percaya hal berhubungan dengan setan. Percayalah, kalau engkau percaya Tuhan, Tuhan berkati. Itu aja udah. Dalam kekristenan itu simpel aja. Cari Tuhan, selesai. Udah. Hidup yang benar, betul? Hidup ini perlu hanya 3 toh. Tahu Tuhan, tahu diri, tahu malu. Udah selesai. Betul? Ikut saya semua. Tahu Tuhan. Tahu apa? Tahu? Nah, tahu diri gimana? Kita punya, ingat, saya anak, harus tahu diri, dia orang tua. Betul? Nah, kita diberkati, kita harus tahu Tuhan. Nah, kita udah umur, jangan macam-macam aneh-aneh, tahu malu. Betul? Simple itu aja. Dalam hidup itu aja. Oke, selesai? Pak Daud, 4 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ini pertanyaan umum. Orang-orang kita dari Indonesia sering kalau misalnya pergi ke Gua Suci, ke tempat yang dikhususkan Israel termasuk, itu kan pada borong minyak, patung dan lain-lain. Ya, itu mungkin perlu dijelaskan semua bagaimana sih gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita ada 4 saudara, kita tinggal sama orang tua, lalu orang tua punya benda keramat yang diwariskan dari sudah 4-5 keturunan, suruh jaga, dan kita ini anak paling besar, kita harus jaga barang ini. Nah, kita yang sudah Kristen, kita mau kasih ke adik-adik nggak mau, karena kan tanggung jawab anak pertama. Tapi dihancurkan juga nggak bisa ribut antar saudara. Menurut Pak Daud bagaimana? Oke. Yang pertama, tadi apa ya? Lupa saya. Ya. Ya, sebenarnya ya, kalau orang itu sampai cari minyak, cari anggur,
cari macam-macam. Itu berhubungan sugesti, itu tidak bagus. Karena Tuhan itu yang nomor satu adalah iman kita. Kalau kita mempercayai minyak apapun, walaupun itu minyak dari Indonesia, ingat, cintailah produk-produk Indonesia. Betul? Sama minyak dari Israel, minyak zaitun sama minyak sawit, sama enggak? Sama aja. Tergantung iman yang mendoakan. Betul? Betul? Nah, saudara jangan terlalu berbau sugesti dengan hal-hal yang berhubungan dengan Israel. Jelas? Jelas? Kenapa? Itu bisa mengarah masuk ke okultisme. Itu tidak boleh. Jelas? Jelas? Nah, aduh, saya pernah ada suatu kali ada yang boykot demo Israel. Masih ingat ya? Waktu itu ada salah satu jenderal, saya punya kawan waktu itu. Waktu itu ada demo. Waktu itu kan saya ditugasi kan selalu mendampingi ini tugas. Waktu itu saya jaga Pak SBY kan 10 tahun. Nah, waktu itu ada jenderal, kawan saya dekat ngomong-ngomong sama saya. Pak Daud, ada demo anti Israel, boykot anti Israel. Nah, jenderal menghadapinya gimana? Gitu. Saya telepon aja dia, pemimpinnya demo. Telepon. Ini siapa nih? Oh, saya ini, jenderal ini. Oke. Pak, tahu enggak Pak? Handphone yang Bapak bawa ini, chipnya itu dari Israel. Kedua, pesawat itu teknologi Israel. Ayam boiler, teknologi Israel. Gimana memboikot, mengutuk Israel? Karena Bapak sendiri pegang produk Israel. Langsung pemimpin demo ini ngomong gini. Siap, jenderal. Pasukan mundur. Itu kejadian benar. Itu kan pernah terjadi demo. Kalau tak sebutkan namanya, tahu semua saya Indonesia. Tahu enggak? Handphone yang kita pegang ini, chipnya itu dari Israel. Kalau tidak ada Israel, engkau tidak bisa makan ayam boiler Kentucky Fried Chicken. Teknologi ini semua dari Israel. Makanya kalau orang memboikot, mengutuk Israel, berarti dia naik unta. Tidak bisa naik pesawat. Nah, makanya waktu itu saya ketawa itu kira-kira berapa tahun yang lalu tuh, saya masih sama jaga PSB, ketawa jenderal ya, mau boikot produk Israel, padahal dia bawa impun produk selanjutnya. Yang kedua tadi. Ya. Oke. Kan kalau dimusnahkan jadi ribut. Satu jalan. Doakan, patahkan kuasanya aja. Tetapi jangan disembah atau dipuja. Kan kalau kita bakar musnahkan ribut satu keluarga besar ini. Ingat, cerdiklah seperti tulus seperti Nah, doakan kuasanya dihancurin dalam nama Yesus supaya tidak menyebar. Nah, nunggu sampai keluarga itu setuju baru dimusnahin. Jangan dikasih. Lebih baik buahnya kasih saya aja. Pokok jangan dirawat atau diemin aja. Gitu. Sampai keluarganya betul-betul mau untuk dimusnahkan. Oke, terakhir bener nih ya. Dua terakhir. Oh? Dua. Banyak penggemarnya Pak Daud. Ya. Bagaimana cara melepaskan kutuk jika pernah pergi ke orang pintar, minta jodoh, terus menyembah dewa-dewi, dan menyembah anak ambar. Tahu. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat lahir baru, segala kutuk dipatahkan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita lahir? Ini terakhir beneran Ibu, oke? Bila ada nenek buyut karena marah,
menyampaikan menyumpahin. sumpah dan mengucap kutuk sambil mengangkat nasi ke langit, sehingga turunan selanjutnya sulit dalam hidup, selalu dapat hal yang buruk. Itu Kenapa kutuk, dan bagaimana itu cara kutuk sumpah serapah. Pernah saya khotbah di sini tuh. Itu kutuk ludah api. Itu dipatahkan dalam nama Yesus, namanya kutuk orang-orang kuat. Cara matahkannya, dalam nama Yesus sudah kutuk serapah. Orang-orang kuat kami patahkan, putuskan, hancurkan dalam nama Yesus. Saya rasa sudah cukup. Makasih Pak Daud. Oke, kita bangkit berdiri, kita doa.